Dados padatanipun niki wau malam Sabtu nggih menika acaranipun memperlancar ceramah oleh kader-kader pendidikan dakwah al-istigharah. Dene niki wau jadwalipun estunipun nggih menika Gus Mursidul Anam awit wonten acara lintunipun sehingga mboten saged rawuh niki. Dene badalipun nggih menika memang Ustaz Nono. Pramila menika kagem menyingkat wekdal langsung kemawon tempat kula aturaken dumateng Ustaz Nono. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang pertama yang bersalawat kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Berarti malaikat itu pun bersolawat kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didawuhkan di dalam kitabnya yang dan rahmat kepada Allah kagem kanjeng Nabi. Kalau solawatnya malaikat kepada yang lain adalah memohon mahfirah, memberikan mahfirah dan rahmat. Pada manusia juga malaikat kepada Rasul sangat berhutang budi pada beliau Rasulullah. Tanpa Rasulullah kita insya Allah masih terjerumus pada jurang yang lebih dalam lagi, pada kesesatan, pada kebodohan. Karena zaman-zaman dulu disebut zaman jahiliyah bukan karena orangnya nggak pinter. Sering saya sebutkan orang dulu lebih pinter dari kita. Orang sampai sekarang masih bingung caranya membuat piramida. Orang dulu sudah bisa buat piramida. Gunung Padang itu seperti biasanya begitu, itu piramida. Nah kalau zaman sekarang apa ya iso kayak gitu. Masih bingung. Mungkin keajaban dunia sekarang udah sulit. Tapi zaman dulu kewajiban dunia malah lebih banyak lagi tercipta. Berarti orang dulu lebih pintar. Tapi kenapa disebut jahiliyah? Karena pinternya otak, manusia dulu itu melebihi pinternya hati. Hatinya tertutupi dengan pinternya otak, logikanya lebih tinggi daripada hatinya, sehingga dia melupakan Allah dengan menyembah pola pikirnya. Ini yang disebut dengan jahiliyah, kebodohan. Bukan kebodohan karena nggak pinter otaknya, tapi tertumpu atau tumpulnya hatinya karena tertutup dengan logika. Dengan kehadiran beliau Rasulullah, semuanya hijab ini dibuka oleh Allah, diberikan kesadaran dengan adanya dakwah Rasulullah, sehingga kita kembali mengenal Allah seperti apa dulu yang diajarkan oleh bapak-bapaknya para nabi, yaitu para nabi Ibrahim hanya mengenal tauhid, satu tauhid yaitu Allah. Makanya kita sekarang harus kembali kepada satu, yaitu Allah. Harus pada wahid. Satu. Kalau di lain itu sudah tidak. Harus pada dasarnya kita semuanya itu dilakukan karena kita berhutang budi kepada baginda Rasulullah SAW. Ingat, hutang itu harus dibayar. Budi itu pun harus kita lakukan. Untuk itu kita melakukan sholawat ini setiap hari kepada baginda Rasulullah, setiap saat, setiap detik, setiap naik turunan nafas kita, setiap detik atau setiap kedipan mata kita lakukan dengan tarikan nafas sholawat pada beliau baginda Rasulullah SAW, sehingga muncullah nanti rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Kayak orang dari Katrisnan momen ini sebuah disebutnya setiap hari, setiap saat. Pilih di setiap saat. Zamannya dulu ada lagunya namanya Dina Mariana, nggak salah itu. Yang ingat kamu gitu ya. Semau mau mandi, mau makan, ingat kamu dan lain sebagainya. Inilah kalau kita sudah timbul rasa cinta kepada baginda Rasulullah, setiap saat, setiap detik kita selalu
bersolawat beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saiki orang salawat saiki tadi lek ana hadro dhisik, hadro ditabu baru sholawatan, hadro mandek sholawatan juga berhenti. Ayo kita tradisikan, kita hidupkan dalam hati kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi itu setiap tarikan nafas kita, setiap kedipan mata kita selalu beringat pada baginda Rasulullah SAW. Tanpa beliau baginda nggak bisa apa-apa kita. Ada diceritakan dari guru-guru saya juga, sampai baginda Mbah Adam alaihissalam mau nikah itu nggak bisa kalau tanpa harus kasih mahar dengan menyebut asma beliau Rasulullah. Gini bang, ceritanya nggak tahu gini bang, sampai ditanya Nabi Adam kenapa kamu tahu itu? Karena ada Rasul namanya Muhammad itu, karena di pintunya surga itu langit itu ada yang nama yang selalu bergandengan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Sehingga apapun katanya Allah yang tercipta di dunia ini semuanya karena engkau ya Muhammad. Kemarin yang saya ceritakan di dalam acara Maulid itu ya, kalau Maulid tidak semua tercipta, semua tidak tercipta kalau tidak karena Nur Muhammad. Nah itu. Kemudian yang paling mendasar berikutnya dalam tema ini, sebenarnya saya bukan ke sholawatnya. Saya ingin mengajak panjenengan mumpung di sini ngajinya kan setiap Jumat, ya, Jumat malam, ya. Ini diharapkan kalau bisa ya isi sholawat, zikir kita diisi sholawat. Kenapa? Karena ada suatu yang istimewa membaca sholawat di hari Jumat. Banyak manfaatnya, ya. Karena apa? Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa yang membaca sholawat pada hari Jumat itu langsung diterima oleh beliau baginda Rasulullah. Kalau di hari-hari lain biasanya melalui perantara malaikat. Tapi kalau hari Jumat langsung. Jadi coba keutamaan. Pada hari Jumat kita mengapa harus membaca sholawat? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad Al-Hasan dari Abi Umamah yang berbunyi, qala sallallahu alaihi wasallam asiru minas sholati alayya fil kulli yaum jum'ati fa inna sholata ummati tu'radu alayya fil kulli yaumil jum'ah. Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada tiap hari Jumat, maka sesungguhnya bacaan sholawat umatku pada tiap hari Jumat itu diperlihatkan kepadaku. Wah, ternyata kalau kita membaca sholawat pada hari Jumat itu langsung diperlihatkan kepada baginda Rasulullah tanpa syarat loh di sini. Jadi kalau membaca Al-Quran itu biasanya kan ada syaratnya, harus apa? Harus wudu, harus suci, harus begini dan begitu loh sebagai adabnya. Tapi kalau sholawat ini, bagaimana membaca sholawat keadaan kita? Itu pasti diterima oleh beliau baginda. Ini sudah ada sini nas ini dia beliau Rasulullah. Kenapa kesempatan ini gak kita gunakan sebaik-baiknya? Nah ini kita coba ngarang-ngarang cerita saja sebagai penguat sebuah logika. Seandainya Pak Yadi ngasih hadiah, bawa hadiah kemudian hadiah itu dikasihkan kepada presiden. Ini nggak usah presiden lah, kepada Pak Wali Kota, Mas Ibi dulu. Kemudian hadiah itu diterima. Demen buatan Pak Yadi? Demen sangat. Wah,
Aku go oleh-oleh, go hadiah ini diterima dengan baik, dengan senang, dengan gembira oleh wali kota. Kebahagiaan tersendiri. Apalagi yang terima presiden, wah guys, orang karu-karuan semua negeri. Nah, oleh-oleh misalnya dari Blitar, oleh-oleh apa di Blitar itu? Ya, gue sambal pecel gitu ya. Dibungkus apik sambal pecel, digawa nang istana, diterima dengan baik. Wah, hadiah dari Pak Yadi. Wah, diulur-ulur. Bangga banget. Bangga apa bangga? Bangga sangat. Ini masih tingkatan presiden, tingkatan wali kota ini. Kita sudah bangga karena hadiah kita diterima oleh. Apalagi oleh baginda Rasulullah SAW. Manusia yang sempurna, makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumul qiyamah. Luar biasa ini. Gimana? Makanya monggo di hari Jumat berikutnya kita perbanyak sholawat kita pada baginda Rasulullah SAW. Setuju ya? Siap ya? Perbanyak sholawat kita dengan mengharap apa? Kita bisa membayar hutang kepada beliau Rasulullah dan kita bisa mendapatkan cinta beliau Rasulullah sehingga kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat Rasulullah. Jadi hadis yang pertama. Yang kedua ada Allah sallallahu alaihi wasallam akasiru wa ala minas salati fi yaumil jum'ati fa innahu laisa ahadu yusalli alayya yaumal jum'ati illa uridat alayya salatuhu. Perbanyaklah membaca salawat kepadaku tiap hari-hari Jumat, maka sesungguhnya tidak seorang pun yang membaca salawat kepadamu pada hari Jumat melainkan diperlihatkan kepadamu salawat yang dia baca. Itu pasti ini Bu, penegasan daripada baginda Rasulullah. Sopo sing maca salawat pada hari Jumat ya, diperlihatkan betul pada beliau baginda Rasulullah SAW. Kalau yang membaca kita, apa yang membawa untuk cuma kita saja? Ternyata tidak. Di ayat lain disebutkan gini Bu. Di ayat di hadis yang lain. Di hadis yang lain disebutkan begini. Allah sallallahu alaihi wasallam aksiru sholata alayya fa inna Allah wa qala bi malaka indahu qabri. Wa idza sholata ala rajulu min ummati qala lidzalika ya Muhammadu inna fulan ibnu fulan sholat alaik. Lagi ya Muhammad inna fulan ibnu fulan sholat alaik. Yang saya tekankan artinya perbanyaklah membaca sholawat kepadaku, maka sesungguhnya Allah menugaskan malaikat bagiku yang bertugas di kuburku. Maka apabila seseorang dari umatku mereka membaca sholawat kepadaku, malaikat tadi berkata kepadaku, ya Muhammad, sesungguhnya fulan bin fulan membaca sholawat kepadamu. Nah ini laporan. Apabila ada orang yang membaca sholawat pada hari Jumat, maka malaikat itu melaporkan bahwa si fulan bin si fulan itu membaca sholawat kepada engkau ya wahai baginda Rasulullah. Misalnya Nono bin Munadi akan membaca sholawat ya Rasul kepadamu. Berarti ada siapa yang disebutkan di situ? Yang membaca sholawat dan orang tuanya. Berarti kita membawa nama orang tua kita ke hadapan baginda Rasulullah. Ini loh Bu.
Berarti saat kita membaca sholawat pada hari Jumat, maka nama kita dan nama orang tua kita disampaikan oleh malaikat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti selain membawa asma kita sendiri, nama kita sendiri, kita mengangkat nama orang tua kita untuk dihadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangga boten Bu? Kalau kita ada anak kita yang menghadap pada presiden kita, kemudian menyebutkan nama kita juga, bangga nggak Bu? Tentunya bangga sekali. Nah, inilah harapan kita. Di samping Allah cinta kepada kita, penuh harap bahwa Rasulullah juga cinta kepada orang tua kita. Dasar ini luar biasa ya. Luar biasa menurut saya ya. Mungkin yang masih kurang pengabdiannya, cintanya kepada orang tuanya, mungkin saatnya. Yang kurang balas budinya kepada orang tuanya, ini saatnya kita berbalas budi dengan memperbanyak sholawat, sehingga nama orang tua kita dihaturkan juga kepada beliau Rasulullah SAW. Dengan banyak mengaturkan nama orang tua kita, sehingga insya Allah orang tua kita juga mendapatkan syafaat di beliau baginda Rasulullah. Itu yang bisa saya sampaikan. Itu makanya biasanya ya doa malah nanti susah gitu. Ya. Cuma dengan tinta yang lebar, tinta yang tajam, tinta garis bawah yang dalam, monggo. Nanti di hari-hari berikutnya kita perbanyak sholawat kita dengan rasa takdiman, rasa mahabbatan, rasa sauq, rasa rindu kita, rasa cinta kita kepada kita Rasulullah SAW dengan adab yang betul-betul terbaik kita haturkan pada junjungan beliau, junjungan kita, beliau Rasulullah SAW. Sholawat yang terbaik, sholawat apapun jenisnya yang kita bisa, yang penting kita hadirkan pada beliau dengan istidor, yaitu dengan seolah-olah kita betul-betul di hadapan beliau Rasulullah SAW. Saat bersolawat kita seolah-olah betul-betul di hadapan beliau Rasulullah SAW. Ya. Jangan kemana-mana, jangan saat bersolawat hati kita di pasar dan lain sebagainya. Sangat betul-betul kita di hadapan beliau Rasulullah SAW. Sopo wong sing maca sholawat aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Saat kita bersolawat, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Sehingga saat kita dihadir Rasulullah, kita jaga adab kita, kita jaga sopan santun kita, kita jaga hati kita, agar betul-betul rasa cinta kita itu muncul dalam hati yang paling dalam kepada beliau Rasulullah SAW. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat buat kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila matur suwun dumateng Ustaz Nono ingkang sampun kupas sholawat sakathah-kathahipun kula. Kula nambah gedhe mawon 4 menit maupun 5 menit ngoten nggih. Hanya menambahkan napa sing dipun aturaken Ustaz Nono wau. Ustaz Nono wau ngendika bahwa kita itu punya hutang budi dumateng Kanjeng Nabi. Pripun? Nika biasane teng mukadimah Pak Yai lek badhe ceramah nika setelah napa bersyukur ke Allah terus dilanjutkan salajengipun salam sholawat dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW ingkang sampun paring ketauladanan bimbingan ibadah habluminallah habluminan nas. Nah, dengan itu berarti kita punya hutang budi karena apa? Semua ibadah kita ini dibimbing oleh Rasul. Jadi maksudnya ngoten. Terus niku Ustaz Nono kalih salam takdiman wa
nawa maka batan. Salam takdiman, takdim itu takdim. Artinya salam teng Kanjeng Nabi dengan serendah-rendahnya takdim. Wa mahabbatan dan cinta secinta-cintanya seolah-olah Kanjeng Nabi niku di hadapan kita ngeten Ustaz Nono nggih. Nah niku dadi niku pramila kadang-kadang enten Pak Yai niku salam sulawat apa? Salam takdiman wa mahabbatan. Itu maksudnya ngoten niku wau. Oke. Teng napa kok malam Jumat baca sholawat wau hadis saking Al-Baihaqi nggih kula persisih mboten cuma intine kados diaturaken Ustaz ana wau barang siapa yang membaca sholawat di malam Jumat itu tidak salah kita akan juga dibalas 10 kali. Jadi membaca sholawat sekali ngoten Ustaz ana itu pripun dengan ning komplit e 1 balas 10 dibales 10 kan 10 kali ya 10 kali pramila terus tiang-tiang nika lek tahlilan njaluk malam Jumat ngoten niku hubungane niku mergo Jumat niku rantune di dina. Nah, jelas lek perintahipun teng surat Al-Ahzab wau innallaha wal malaikata yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Lah, jane sholawat niku wau-waune perintah ing ayat niku wau. Nah, ternyata keterangan-keterangan di belakangnya perintah niku wau, ternyata sholawat itu banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya sehingga sholawat niku malih dadi doa gitu. Njaluk udan ketuwi gopal zaman sin pirang-pirang tahun mboten enten udan. Bingung akhirnya baca sholawat. Lah kok udan tenanan. Lah niku namine hikmah. Akhirnya dinamakan sholawat apa, Bu? Sholawat nariyah. Biasanya panjenengan liritan sholawat nariyah. Enten malih pas peperangan ngoten terus enten sing duka pripun ngarang sholawat dadi donga akhirnya menang malih namine sholawat badar kemenangan pramila lek wong lanang nglamar wong wedok terus diterima mantene diiringi sholawat badar kemenangan ngoten enten malih atine jibeg mawon akhirnya menciptakan sholawat gitu untuk supaya mboten jibeg, mboten sedih itu harus dekat dengan Allah gitu. Akhirnya menciptakan sholawat supaya dekat dengan Allah terus dijenenge sholawat wahid diyah. Wahid itu satu ya. Jadi mengesahkan tuh Tuhan. Lelek Pak Towil Kunden menciptakan sholawat jaran. Ya lek nek wong arepe parkir nggih ngarep toko kula sian kula mesti Allahumma sholli ala jaran. Gen tuku jaran mergo kula gawe jaran. Luwih apik sing payu jarane timbangane bone kargane 5.000 lek jaran. Terus akhiripun sholawat niku jumlah ribuan. Karena masing-masing orang itu terus menciptakan sholawat kagem doa. Dene sholawat sing asli nggih namung setunggal. Ngoten mawon ingkang kula aturaken bahwa asal mulanya sholawat itu hanya perintah nggih sitok wau berhubung ada hikmahnya banyak nggih, fungsinya banyak terus dadi donga. Makaten mbok bilih anggon kula matur saha Pak Nono matur mulai purwa